Wonosobo mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Penghargaan itu ya saya kira bukan menjadi tujuan, karena yang paling penting adalah eh, kehendak rakyat, apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat itu yang harus kita penuhi, sehingga tuntutan utamanya adalah infrastruktur, khususnya jalan-jalan di Wonosobo yang hari ini memang masih banyak yang kurang baik, bahkan ada yang sangat jelek kondisinya, dan itu menjadi concern kita untuk bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan itu di Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Wonosobo, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Albar MM. Beliau adalah Wakil Bupati Wonosobo. Apa kabar Pak Albar? Alhamdulillah baik Pak Sadono. Ya, Pak Muhammad Albar lahir di Wonosobo 20 Mei 1965, kemudian menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Wali Songo, S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, kemudian berkecimpung di bidang pendidikan, kemudian bergabung dengan PKB Wonosobo, kemudian menjadi anggota DPRD, menjadi pimpinan DPRD, sekarang menjadi Wakil Bupati Wonosobo. Nah, Pak Albar mungkin bisa menambah dengan cerita-cerita yang menarik selama perjalanan karir sampai saat ini. Monggo Pak, silakan Pak. Jadi sebelum jadi anggota DPRD itu saya pernah jadi guru dan kepala sekolah di MTS Kejajar, ya, di MTS Marif. Kemudian juga sudah pernah jadi ketua AMPI Pak Bambang Sadono, Rajon Kejajar, dan kemudian juga pernah menjadi sekretaris PC IPNU Kabupaten Wonosobo. Ya, jadi perjalanannya melalui dari bawah lah, gitu. Jadi dari ranting, dari PAC, kemudian PC, dan juga pernah jadi ketua AMPI juga. Baik, apa yang menjadi catatan atau kenangan selama menjadi wakil bupati, dan mungkin ada hal-hal yang prestasi yang sudah dicapai selama ini? Ya, kemanfaatannya lebih besar Pak Bambang ketika di wakil bupati, dan pasangan Afif Albar ini menjadi catatan sejarah yang dicatat oleh Pak Dr. Sumardi KASN ya, yang memberikan apresiasi karena kekompakan, kemudian saling mendukung dan saling support sampai hari ini. Afif Albar masih berjalan seiring sejalan tanpa ada batas sekat apapun. Jadi ini sejarah yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kebersamaan ini penting dalam rangka membangun kabupaten yang tentu membutuhkan kerja keras
dari kita semua. Ya. Apa resepnya untuk memelihara kebersamaan dari awal sampai akhir, Pak? Saya dan Pak Afif itu sudah lama bersama, baik di lembaga legislatif, kemudian sampai di eksekutif ini. Di DPRD kami kalau kunjungan kerja tidurnya bareng Pak Bambang. Jadi sudah saling apa ya namanya Ya, mengetahui kelebihan kekurangannya masing-masing dan alhamdulillah kita bisa saling sinergi sampai hari ya, ini kebersamaan itu masih terbangun dengan baik dan tentu ini menjadi catatan yang bagi saya pribadi merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya karena eh, bangunan seperti ini kadang cepat retak. Tapi ya, alhamdulillah hari ini ya, masih kokoh, masih bersatu, masih ya, kuat dan insya Allah ya, sampai akhir pun akan seperti ini. ya. Kokoh sampai akhir. Tetapi 2024 mungkin bisa diceritakan hasil pileg DPRD Kabupaten Wonosobo untuk PKB, Pak. Ya PKB tahun 2024 ini ajak Pak Babang Ya, 10 kursi sesuai dengan apa pileg tahun yang lalu juga 5 tahun yang lalu juga 10 kursi hari ini masih tetap dan itu bagi kami ya tentu kurang bangga tetapi situasi yang seperti ini ya kami tetap terima kasih alhamdulillah ya. dengan 10 kursi ini masih bisa bertahan. Pak Albar di PKB masih menjadi ketua, Pak. Sudah ganti Pak Bambang, sudah tahun kemarin Ya. sudah diganti sekarang posisinya Sekretaris Dewan Suro PKB Kabupaten Oh, Mojokerto. Dewan Suro PKB. Nah, Ya. pertanyaannya begini, karena dengan 10 kursi PKB itu bisa mencalonkan sendiri untuk bupati dan wakil bupati. Nah, ke Iya, iya. depan ini rencananya seperti apa, Pak? Ya, saya kira lagi dirumuskan oleh pengurus partai. Masih dihitung, masih Ya, dijajaki dengan partai-partai politik lain dalam rangka kerjasama. Saya kira bisa saja PKB karena sudah memenuhi syarat bahkan lebih satu ya kalau ya, mengajukan calon itu 9 kursi, sekarang ada 10 kursi, eh, ya, sedang dihitung realita fakta di lapangan seperti apa dan tentu ya, saja itu domainnya DPP PKB, DPP ya, PKB dan tetapi saya mencoba untuk memberikan pandangan begitu karena situasi dan kondisinya di bawah seperti ini, saya memberikan ya, masukan kepada DPW PKB, Pak Bambang. ya. Nah, saya sudah mewawancarai Pak Afif bahwa beliau menyatakan keinginannya kalau bisa masih tetap bersama-sama dengan Pak Albar untuk maju kembali. Bagaimana pendapat Bapak? Itu aspirasi yang disampaikan banyak masyarakat memang kepada saya, kepada Pak Bupati untuk tahun 2024 ini maju bareng lagi. Ya, Maju bareng lagi. Masyarakat menghendaki itu, tapi tentu ini semua masih dalam proses, baik proses politik atau proses eh, yang terbangun untuk nanti bisa dilakukan berbagai langkah karena dinamika politik itu memang kita bisa tahu sendiri kondisinya seperti ini sehingga membutuhkan waktu dan membutuhkan sinergi dalam rangka kita bersama-sama ingin mewujudkan Wonosobo yang lebih baik itu Pak Bambang. ya. Kalau untuk Pak Albar sendiri lebih apa memilih untuk maju bersama-sama sebagai wakil atau maju sendiri sebagai bupati? Ya itu Pak Bupati, Pak Afif sudah menyampaikan seperti itu, tentu saya menghargai, saya menghormati,
Dan insya Allah kalau memang itu sudah menjadi kehendak Tuhan dan kehendak Ya. partai-partai, saya menerima untuk bisa membersamai Pak Afif lagi di periode yang akan datang. Ya, baik. Nah, kalau menurut Pak Albar, kira-kira pilkada di Wonosobo ini peta politiknya seperti apa? Apakah bisa seperti kemarin pada waktu kompak menjadi satu calon tunggal atau tetap akan ada calon lain yang akan maju? Ya, kalau lihat peta politik hari ini ada yang daftar di berbagai partai politik, dan saya kira langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, tinggal nanti bagaimana proses selanjutnya, karena eh, politik itu kadang yang kelihatan tidak seperti yang senyatanya. Ya, Begitu. Jadi, mungkin peluang-peluangnya bisa masih saja terjadi, bisa ada 2 calon, 3 calon, atau bahkan mungkin ya, seperti periode yang kemarin hanya ada 1 pasang calon. Itu sangat dimungkinkan terjadi, sehingga ya tentu itu bukan berarti mematikan demokrasi, tapi karena ini adalah kehendak rakyat, kehendak masyarakat, sehingga apapun yang terjadi harus kita hormati bersama-sama, Pak Bambang. ya. Nah, pengalaman Pak Albar membersamai Pak Afif dalam periode yang sedang berjalan sekarang. Eh, apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang kira-kira masih harus dilakukan ke depan kalau nanti bersama-sama maju lagi atau Pak Albar maju sendiri misalnya. Ya, jadi selama ini sudah terbangun kekompakan, sinergi, kolaborasi, dan sesarengan, masing-masing saling support, memberikan kewenangan yang sangat baik kepada saya, dan insya Allah kalau ini bisa berlanjut lagi, tentu saya berhak untuk bisa mendapatkan kewenangan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang kalau kemudian nanti dipercaya. Dan ini saya kira peluang-peluang yang mungkin bisa saja terjadi, karena kita berharap betul untuk keberlanjutan pembangunan yang alhamdulillah tahun 2023 ini Wonosobo mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ya, Tetapi itu bukan suatu tujuan utama. Kita ingin penghargaan itu menjadi motivasi yang lebih baik lagi untuk pembangunan Wonosobo di masa-masa yang akan datang. Sehingga eh, kehendak rakyat saya kira menjadi salah satu ukuran bagaimana kita bisa membangun Wonosobo, karena hari ini penghargaan itu ya saya kira bukan menjadi tujuan, karena yang paling penting adalah eh, kehendak rakyat, apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat itu yang harus kita penuhi, sehingga tuntutan utamanya adalah infrastruktur, khususnya jalan-jalan di Wonosobo yang hari ini memang masih banyak yang kurang baik, bahkan ada yang sangat jelek kondisinya, dan itu menjadi concern kita untuk bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan itu di Kabupaten Wonosobo, Pak Bambang. Ya. ya. Pak Afif mengatakan semboyannya itu eh, dalane omber dalane maer rezekine omber. Nah, apakah itu masih akan relevan untuk diperjuangkan ke depan, Pak? Ya, saya kira masih, karena kondisi jalan di Kabupaten Wonosobo itu baru 65% baik, dan yang 35% masih membutuhkan perhatian, kesemangatan dari kita semua untuk bisa menyelesaikan berbagai langkah yang saya kira perlu agar jalan-jalan di Kabupaten Wonosobo itu bisa
direhabilitasi, kemudian dibangun dan sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Ya, jalan adalah infrastruktur untuk membangun perekonomian. Jadi kalau jalannya baik, diharapkan perekonomiannya akan membaik. Nah, sekarang pertanyaannya kalau jalan diperbaiki, perekonomian apa yang bisa berkembang di Wonosobo? Baik, saya kira yang utama karena Wonosobo itu basicnya pertanian, tentu pertanian khususnya hortikultura. Jadi banyak sayuran, utama kentang, kubis, kemudian wortel dan lain sebagainya, lombok dan lain sebagainya yang eh, masyarakat Wonosobo itu banyak melakukan pembangunan di bidang pertanian. Nah, tentu ini menjadi hal yang utama. Kemudian yang kedua pariwisata yang memang hari ini sangat apa konsen untuk ditata, dibangun untuk lebih memberikan apa namanya potensi prospektivitas pariwisata kepada masyarakat. Dan alhamdulillah hari ini Wonosobo tidak hanya Jumat, Sabtu, Minggu yang ramai, tapi setiap hari alhamdulillah masyarakat wisatawan banyak yang berkunjung ke Wonosobo, ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Wonosobo. Alhamdulillah cukup ramai, bahkan homestay juga laku keras di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, UMKM. Ini menjadi hal pokok juga karena eh, bersama UMKM ini tentu saja pariwisata dan pertanian bisa maju bareng menjadi tonggak bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Wonosobo, Pak Bambang. Ya, ya. Baik Pak Albar, apakah pariwisata Wonosobo masih berpusat pada Dieng? Ya, saya kira itu menjadi ikon kita, menjadi ikon Wonosobo, Dieng. Tetapi alhamdulillah kita sudah bisa juga eh, melakukan langkah-langkah bagi destinasi-destinasi wisata yang lain. Kami sudah memproyeksikan 5 wisata Dieng baru. Yang pertama Menjer, Telaga Menjer. Kemudian yang kedua Taman Wisata Kalianget yang ada kali angetnya betul. Kemudian ada Telaga Bedakah di Pagerjo, Telogomulyo sekitarnya. Kemudian ada Gunung Lanang di Kecamatan Kalibawang, dan yang terakhir di Waduk Wadas Lintar. 5 Dieng baru ini akan kami push untuk menjadi pusat-pusat wisata baru yang saya kira prospektivitas dan alam yang indah tidak kalah dengan Dieng bisa kita lakukan untuk memberikan dampak bagi masyarakat dalam rangka membangun kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo. Insya Allah 5 Dieng baru ini akan mulai kita apa eh, upayakan bersama-sama, dan alhamdulillah sekarang Menjer sudah ramai, Kalianget sudah ramai, kemudian Bedakah kemarin kita mengadakan triathlon dan duathlon di Bedakah, di Pagerjo dan Telogomulyo, dan insya Allah hari-hari berikutnya tentu kita ingin bersama-sama membangkitkan Gunung Lanang di Kecamatan Kalibawang dan waduk di Kecamatan Wadas Lintang yang sangat prospektif kalau nanti kita kita proyeksikan untuk digarap bersama-sama, Pak Bambang. Baik, terakhir Pak Albar, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Wonosobo supaya kekompakan Afif Albar ini bisa diteruskan mendapat simpati dan kalau bisa nyalon lagi akan
menjadi alternatif untuk dipilih. Monggo silakan Pak. Iya, jadi mungkin selama ini, selama 3,5 tahun, bahkan mungkin sampai 4 tahun ke depan ini, sudah banyak yang kami lakukan, tapi masih banyak juga kekurangan-kekurangan yang tentu harus diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Semuanya kan saya penuhkan kinerja kita juga dinilai bersama untuk membangun Wonosobo lebih lagi di masa yang akan datang dengan sinergitas sesarengan dari seluruh elemen dan juga masyarakat di Kabupaten Wonosobo untuk kompak bersatu membangun Wonosobo yang hari ini banyak PR yang harus kita tuntaskan, diantaranya stunting, kemiskinan ekstrim, dan juga ATS, anak tidak sekolah, yang hari ini masih kita dorong betul untuk bagaimana ke depan bisa kita tuntaskan dan bisa menjadi kabupaten yang bermartabat baik di Jawa Tengah, Indonesia, bahkan dunia internasional. Insya Allah dengan kebersamaan, dengan kekompakan, apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat, Wonosobo lebih baik, Wonosobo bermartabat akan bisa kita capai bersama-sama. Demikian Pak Bambang. Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Albar MM, Wakil Bupati Wonosobo, yang sudah menyatakan kesiapannya apabila dikehendaki untuk maju kembali, juga termasuk bersama-sama dengan Pak Afif. Mudah-mudahan semua lancar Pak, sukses dan bermanfaat. Ya, amin. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.